Halo warga sedulur Banten, senang sekali kami kembali hadir menyajikan informasi seputar kegiatan pemerintah Provinsi Banten selama sepekan dalam Banten Sepekan. Kita masuk ke informasi pertama. MTQ ke-21 tingkat Provinsi Banten tahun 2024 digelar meriah di kawasan pusat pemerintahan Provinsi Banten sejak tanggal 23 hingga 27 Juli 2024. Mengusung tema melalui Musabakoh Tilawatil Quran tingkat Provinsi Banten ke-21 tahun 2024, kita wujudkan masyarakat cinta Al-Quran untuk Banten yang maju berlandaskan iman dan takwa. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Banten Virgo Yanti memperkirakan peserta MTQ tahun ini sebanyak 500 peserta. Penyelenggaraan MTQ tingkat Provinsi Banten sebagai salah satu upaya LPTQ Banten mencari kori-koriah terbaik yang nantinya akan mewakili Provinsi Banten untuk tampil di kancah nasional. Karena itu, LPTQ melakukan upaya peningkatan penyelenggaraan MTQ seperti dari sistem musabakoh. Mulai MTQ tahun ini sudah menggunakan EMTQ atau elektronik MTQ milik sendiri yang dibuat oleh Diskominfo SP Provinsi Banten. EMTQ merupakan sebuah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk penyelenggaraan MTQ seperti pendaftaran peserta, daftar ulang, proses penjurian, dan lain-lain. MTQ secara resmi dibuka oleh penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar dengan memukul terbang gede. Dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir MTQ tingkat Provinsi Banten dari Kabupaten Tangerang selaku juara umum MTQ tingkat Provinsi Banten ke-20 tahun 2023 kepada panitia MTQ tingkat Provinsi Banten ke-21 tahun 2024. Kami berhasil mewawancarai Ketua Umum LPTQ Provinsi Banten Virgo Yanti. Saya sangat bersyukur sekali bahwa kegiatan acara pembukaan MTQ bisa berjalan dengan lancar dan juga apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur dalam arahannya tadi mudah-mudahan ini bisa menjadi satu motivasi bagi kita bersama khususnya bagi LPTQ Provinsi Banten dalam rangka memperbaiki kualitas untuk menghasilkan peserta yang akan mewakili dari Provinsi Banten nanti lebih baik lagi ke depan. Kemudian yang lebih penting lagi bahwa ini merupakan salah satu bagian daripada syiar Islam. Mudah-mudahan yang pelaksanaan MTQ ini juga semakin membumikan Al-Quran ya bagi seluruh masyarakat yang ada di Banten. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Melepas peserta KKM tahun 2024 Untirta, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menilai KKM menjadi hal yang penting karena mahasiswa dapat mengimplementasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh dalam situasi nyata di lingkungan masyarakat. Al-Muktabar berpesan untuk menjadikan momen KKM agar meningkatkan sistem nilai bagi individu, kelompok, hingga dapat mentransformasikan sistem nilai positif kepada masyarakat. Selain itu, Al-Muktabar juga berharap selama melaksanakan KKM, mahasiswa dapat menggali dan mengoptimalkan potensi yang terdapat dalam sebuah desa tersebut sebagai upaya percepatan pembangunan desa. Pada kesempatan itu, Al-Muktabar juga mengapresiasi Sivitas Akademika Untirta atas berbagai inisiasi dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Banten maupun secara nasional. Rektor Untirta Fatah Sulaiman berharap kepada mahasiswa yang akan melaksanakan KKM agar dapat menjaga nama baik alma mater selama kegiatan berlangsung serta menerapkan value juara atau jujur, adil, amanah, religius, dan akuntabel. Fatah juga menyampaikan kegiatan KKM reguler tersebut akan dilaksanakan oleh 1.423 mahasiswa di 100 desa yang tersebar di wilayah Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang. Peninjauan pelaksanaan transisi belajar dari PAUD ke Sekolah Dasar atau MI dengan menyenangkan dilakukan oleh Bunda PAUD Provinsi Banten didampingi oleh Bunda PAUD Kota Serang. Dalam kesempatan itu juga dilaksanakan senam bersama anti-bullying. Bunda PAUD Provinsi Banten Tine Al-Muktabar mengatakan bahwa proses peralihan dari PAUD ke SD atau MI harus menyenangkan dengan memberikan kesan bahwa tidak ada perubahan baik saat PAUD maupun saat SD atau MI agar anak-anak terus tetap ceria. Tina menambahkan, pendekatan pembelajaran yang menyenangkan tidak hanya di kelas 1. Pendekatan pembelajaran dengan menyenangkan dilaksanakan hingga anak-anak duduk di kelas 3. Kepala Sekolah Dasar Negeri Serang 13 Nina Rostiana mengatakan, dalam pelaksanaan transisi belajar PAUD ke SD atau MI dengan menyenangkan, sejauh ini pihaknya tidak mengalami hambatan. Sekolah melaksanakan MPLS selama 3 hari dan berjalan lancar.
Dua raperda yang diusulkan oleh DPRD Provinsi Banten menurut Al-Muktabar urgent untuk segera dibahas, yakni tentang pengelolaan limbah B3 dan tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan. Al-Muktabar mengatakan, urgensi penyusunan rancangan peraturan daerah atau raperda pengelolaan limbah B3 itu untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi lokal. Karena setiap provinsi memiliki karakteristik, industri, dan tantangan lingkungan yang berbeda. Potensi terbesar limbah B3 di Provinsi Banten berasal dari industri dan rumah sakit. Raperda ini tentu memudahkan pengawasan dan penegakan aturan. Pengaturan kerjasama antar kabupaten kota di Banten dalam pengelolaan limbah B3, memudahkan pengaturan program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan industri terkait bahaya limbah B3 dan pentingnya pengelolaannya yang baik. Selanjutnya, terkait dengan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak. Raperda itu sejatinya merupakan perubahan atas Perda Provinsi Banten nomor 9 tahun 2014 tentang perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan. Perubahan ini dalam rangka mendukung komitmen pelaksanaan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak perempuan dan anak, perlindungan perempuan dan anak, perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan untuk mewujudkan provinsi layak anak. Hadirnya Geoportal KSP 2.0 tahun 2024 menurut Al-Muktabar dapat menggiatkan berbagai agenda pembangunan di Provinsi Banten. Geoportal Kebijakan Satu Peta atau KSP 2.0 dan White Paper OMO Beyond 2024 yang baru saja diluncurkan dapat berdampak menuju pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Provinsi Banten. Al-Muktabar menambahkan, Geoportal KSP memiliki relevansi yang kuat dengan pemerintah Provinsi Banten, mengingat terdapat proyek strategis nasional Green Area dan Eco City di lokasi PIK 2 Kabupaten Tangerang dan pengembangan kawasan terpadu Bumi Serpong Damai yang lebih lanjut dikembangkan menjadi kawasan ekonomi khusus atau KEK, EduTech Medika Internasional Banten sektor pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan, dan biomedikal. Sementara itu, Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto berharap Geoportal KSP 2.0 dapat menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemuatan tata ruang sehingga proses pembangunan di wilayah berjalan efektif dan cepat. Geoportal KSP merupakan peta tunggal yang hadir menjadi solusi dari ketidaksesuaian atau tumpang tindih pemanfaatan ruang. Dengan adanya Geoportal KSP, terintegrasinya data spasial dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menghasilkan peta tematik yang akurat dan terintegrasi. Penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menghadiri peluncuran pilot Project Posyandu 6 SPM di Kabupaten Lebak bersama Ketua Umum Pembina Posyandu Pusat Tri Tito Karnavian. Ketua Umum Pembina Posyandu sekaligus Ketua Umum PKK Tri Tito Karnavian secara khusus menyempatkan diri ke Kabupaten Lebak memberikan bantuan, proses edukasi, mengecek layanan posyandu, mengecek air bersih, bantuan rumah layak huni hingga mengecek infrastruktur. Ada 6 agenda kerja posyandu. Posyandu yang dikunjungi sebagai prototipe dalam rangka implementasi tata kerja posyandu dan terintegrasi dengan PKK. Posyandu sebagai model untuk mengedukasi masyarakat. Saat ini PKK dan posyandu terintegrasi. Menurutnya, PKK dan posyandu sebagai upaya penting untuk terus memenuhi kesejahteraan masyarakat. Saat ini pihaknya juga mulai memperluas agenda makan gratis pada substansi penanganan stunting serta penguatan analisis gizi pada anak-anak. Demikian Banten Sepekan kami hadirkan untuk Anda warga sedulur Banten. Sampai jumpa di Banten Sepekan selanjutnya.